Saya ngajar ngaji di rumah orang kaya. Waktu itu istri saya sudah SMS. Handphone saya tuh handphone Cina yang diikat pakai getah, baterainya sudah ngelembung karena sudah rusak gitu ya. Mereknya itu Iona. Saya masih ingat, warnanya kuning emas gitu, diikat pakai getah. Modelnya kayak BlackBerryan lah. Ya, susu anak habis. Itu same day ya. Itu saya balas lah. Ya udah, saya bilang ganti dengan teh manis. Harga susu tuh cuma Rp9. Di Malaysia tuh dapat subsidi. Nah, sedangkan popok anak itu kurang lebih Rp30. Jadi 3 tambah 10 tuh Rp40 lah kebutuhan hari itu. Nah, insya Allah kalau sesuai rencana, hari itu saya dapat uang. Jatah saya ngajar ngaji. Rumah orang kaya, pakai klaster. Mobilnya tuh BMW, Mercedes-Benz, Proton Perdana. Rumah orang kaya. Bisnisnya salah satunya punya pom bensin. Jadi bagi saya kaya lah kan. Begitu saya selesai ngajar ngaji anaknya, saya tunggu gitu, karena hari itu saya harus dapat uang 140. Jadi uang saya pergi itu udah tinggal Rp5. Nah, Rp5 tadi karena saya berpikir tadi ya, hari ini dapat uang Rp140. Ya udahlah, saya isi bensin aja dulu, perut gak usah diisi. Ngajarnya jam 8 pagi. Ngajar dulu sampai jam 9-an. Selesai ngajar tuh dengan santainya kakak ini, dan saya doakan beliau dimuliakan Allah, dijaga Allah, karena kakak ini justru menjadi sebab saya belajar ilmu tauhid, belajar pembelajar, dan saya nggak pernah menyesali itu. Kalaupun saya ketemu beliau, saya lupa alamat detailnya, tapi walaupun Allah takdirkan saya ketemu beliau, saya mau kasih hadiah karena beliau ngajarin saya gitu. Jadi waktu itu beliau bilang gini, "Ala Lukman, akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya," maksudnya minggu depan ya gitu. Duit Rp5 udah diisi bensin, istri udah SMS, susu anak habis, popok habis gitu kan. Saya ya nunduk. Baik Datin, saya bilang. Datin kan, misalnya ada datuk ada Datin. Baik Datin, baik Puan. Tak apa, saya bilang, tak ada masalah. Saya balik dulu Puan, balik. Nah, pas balik itulah saya pakai helm, saya pakai jaket, saya masukkan perlengkapan. Ada tas saya tuh di jok motor bawah itu, yang tasnya tuh bagian atasnya tuh sobek gitu. Karena saking beratnya, karena di situ ada laptop saya yang besar, ada barang-barang jualan dagangan saya, produk-produk kesehatan, ada pasta gigi, ada pembalut wanita. Jadi saya dulu jualan produk-produk kesehatan, pembalut, odol pasta gigi gitu ya. Dan itu ya saya presentasinya depan-depan TKI, depan-depan TKW. Jadi mereka kadang-kadang ngusilin. Otak saya cuma satu aja, saya cari duit halal, nggak nipu, nggak bohong. Dapat uang, margin dari satu produk itu bisa dapat RM1, bisa dapat RM1.50. Itulah untuk saya makan sehari-hari. Karena udah nggak dapat uang dari situ, dari guru ngaji, di situ saya ingat betul pas saya pasang helm, sudah mulai berlinang air mata, saya bersumpah saat itu. Saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir saya berharap kepada manusia. Saya salah ya Allah. Jadi saya pulang tuh naik motor tuh udah kayak orang apa, basah aja air mata tuh, udah nggak tahu mau kemana. Karena kan mau pulang, nggak tahu, nggak ada bawa duit, ya kan? Susu anak juga ini. Akhirnya jalan saya dari daerah Ampang, naik motor, saya jalan kosong, hampa, perut lapar, duit habis ya kan. Begitu udah sampai, Allah kasih ilham, nah kamu ke masjid aja. Bayangin ya, dari jam 8, jam 9, jam 10 tuh muter-muter gak jelas, sampai akhirnya saya putuskan untuk ke masjid. Ada nama masjidnya tuh di daerah Cokit, di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Ada masjid namanya Masjid Kampung Baru. Saya putuskan sholat zuhur di situ. Di situ perang batin lah, ada kesal, ada marah, ada apa. Tapi saya waktu itu banting ke dosa-dosa, banting ke aib-aib saya, banting ke ini. Di situ saya mulai peluk tas saya. Singkat cerita, sholat zuhur di Malaysia itu jam 1:15. Jadi saya nunggu panjang, iktikaf sambil lapar gitu ya. Saya noleh kiri kanan, ada nggak yang ngasih makan? Nggak ada. Tidur, tapi tidur ayam gitu kata orang ya, sambil peluk-peluk tas itu, sambil doanya tuh udah doa orang yang, ya Allah tolong beli dagangan saya gitu. Komat, sholat, ya kan, selesai sholat saya doa itu lagi, saya peluk tas, tolong belilah dagangan saya. Nggak muluk-muluk, saya minta ya Allah RM40 aja, RM10 untuk beli susu anak, RM30 untuk beli popok. Ya amanal aminin, aminna mimma nakhaf, wahai yang memberikan keamanan, amankanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, salimna mimma nakhaf, selamatkanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, najjina mimma nakhaf, tolong selamatkan kami, lepaskan kami dari apa yang kami takut. Nah, saya waktu itu masih paham bahasa Arab lah ya, alhamdulillah, walaupun nggak baca Quran berapa tahun itu, masih paham sedikit-sedikit. Nah, wirid itu saya jadikan bacaan juga gitu. Ya Allah, saya bilang, sini mau balik, bawa pulang uang,
Tidak lama setelah saya nangis kan, netesin air mata minta dibeli sama Allah, tolong belilah dagangan saya Allah, tolong beli. Handphone saya bunyi kering gitu. Ini orang tua angkat saya. Anak beliau tuh adik kelas saya di Gontor, si Arif itu. Abah ini orang Garut, punya bisnis cukur rambut di Malaysia dan sampai sekarang masih ada cukur rambut. Jadi beliau bilang, Lukman lagi di mana? Lagi di Masjid Kampung Baru. Lukman ada bawa toothpaste, odol pasta gigi nggak? Ada. Saya bilang ada. Abah perlu berapa? Beliau bilang, Abah perlu 2. Itu saya nangis langsung basah. Nangis, tahu kenapa? Karena harga pasta gigi itu 20 ringgit kontan. Saat memutus harapan kepada makhluk, Allah langsung datang.